Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Belajar Islam dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Islam bersama saya, Irwan Amrizal, hanya di MNC Muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah lembaga yang sudah lama di Indonesia, yaitu tentang MUI. Tema bahasanya adalah menyoal MUI. Tema ini berangkat dari salah satu disertasi dari teman kita, yaitu Mas Syafiq Hasyim, yang membahas tentang MUI dan peran dan fungsinya sebelum dan pasca reformasi. Ini penting karena bagaimanapun MUI adalah bagian daripada kehidupan berbangsa di Indonesia. Meski banyak fatwanya yang jarang didengar, tapi bagi sebagian orang MUI penting, khususnya bagi pengusaha dan importir makanan, obat, dan lain sebagainya. Karena tanpa MUI mereka tidak akan bisa memasarkan produk-produknya. Di lain itu juga masih banyak hal yang perlu dikaji dan dari MUI, yaitu bagaimana kita membaca fatwa-fatwanya dan bagaimana fatwa itu membawa dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu kita sudah mengundang yang membuat disertasi tentang MUI, yaitu Mas Syafiq Hasyim. Assalamualaikum Mas Syafiq Hasyim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul disertasi Anda apa? Ya, dalam bahasa Indonesia judulnya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris itu MUI dan perannya dalam proses syariatisasi di Indonesia. Oke. Ya. Nah, Mas Syafiq Hasyim ini adalah senior director dari International Center for Islam and Pluralism, dan beliau juga adalah seorang cendekiawan Muslim. Nah, untuk penanggap pada diskusi kali ini, kita sudah menghadirkan satu narasumber, yaitu Mas Wahyuni Nafis. Assalamualaikum Kak Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nafis adalah school director dari Sekolah Madaniyah dan beliau juga adalah ketua NCMS. Apa itu ya NCMS? Nur Khalis Majid Society. Perkumpulan yang sengaja didirikan untuk? Ya, satu society, satu masyarakat yang di situ kita berperan untuk merawat, mengkaji, mengembangkan, dan mengkritik ide-ide Profesor Dr. Nur Khalis Majid. Oke, terima kasih. Nah, Mas Syafiq, sebelum kita lebih jauh membahas soal ini, saya pengen tahu apa sih yang menarik ketika Anda ingin menulis tentang MUI? Ya, MUI menurut saya sebagai objek kajian sangat menarik sekali. Sebetulnya saya bukan pertama yang menulis tentang MUI sebagai bahan disertasinya. Yang pertama saya kira adalah Profesor Dr. Atok Mudhar. Dia menulis tentang MUI dan itu diterbitkan tahun 93. Nah, kajian saya pada dasarnya adalah ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Atok dalam perspektif dan bingkai yang sedikit meluas gitu. Dan yang buat saya menarik tentang MUI adalah peran yang dilakukan selama ini, di mana MUI yang tadinya merupakan lembaga semi-official keulamaan di Indonesia yang diidentikan dekat dengan rejim, tapi pada masa berikutnya, terutama setelah kejatuhan Pak Soeharto, peran MUI sedikit demi sedikit menjadi semacam penyeimbang pada proses pemerintahan dan kenegaraan pada satu sisi, dan juga pada kehidupan organisasi Islam yang lain. Di kampus Anda sendiri di Jerman, ini disertasi MUI pertama atau gimana? Kalau di center saya kira ya, ini disertasi yang pertama tentang MUI. Di tempat-tempat lain sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada yang secara khusus menulis tentang MUI. Ketika Anda ingin mengkaji MUI, bagaimana tanggapan promotor Anda waktu itu? Ya, tanggapan biasa saja. Itu bukan persoalan apa yang dikaji, tapi persoalan apa dan siapa yang dikaji, tapi persoalan secara metodologis dan secara teoritis dimungkinkan enggak, gitu. Selain persoalan-persoalan seperti itu, adalah persoalan-persoalan lain yang ditanyakan biasanya adalah misalnya tentang kemungkinan untuk mengumpulkan data itu ada kesulitan enggak. Kalau ada kesulitan di lapangan, saya kira mereka menganjurkan untuk tidak membuat disertasi seperti itu. Realisasinya di lapangan? Enggak ada sama sekali. Saya bisa mewawancarai seluruh
hampir seluruh petinggi penting dari Majelis Ulama Indonesia, dari Kiai Sahal Mahfud, Kiai Ma'ruf Amin, sampai beberapa kiai yang tidak mau disebut namanya, tapi memiliki peran yang cukup kontroversial di dalam tubuh MUI. Di pengantar Anda juga tidak hanya mewawancari ketua umum yang MUI di pusat, tapi juga di daerah-daerah. Ya, saya berkeliling ke 3 daerah, ke Bulukumba. Bulukumba itu Sulawesi. Ya? Sulawesi mana itu? Sulawesi Selatan ya. Kemudian ke Aceh, dan saya pergi ke beberapa tempat di Jawa Barat, misalnya ke Cianjur, ke Bandung, dan bertemu dengan beberapa tokoh MUI untuk melakukan interview dengan mereka. Apa yang dicari dari 3 tempat ini ketika mewawancari tokoh-tokoh MUI setempat? Saya ingin mengecek, saya ingin melihat apakah pengaruh MUI itu sampai ke daerah-daerah di mana 3 daerah tersebut dipersepsikan sebagai daerah-daerah yang mempelopori penerapan syariat Islam dalam berbagai levelnya ya, dalam berbagai tingkatannya. Saya ingin melihat kehadiran MUI di sana, baik pada tataran wacananya maupun pada tataran praktikalitinya. Ide-ide apa yang diadopsi di dalam konteks 3 daerah itu, pengaruh MUI di 3 daerah itu. Oke, Kak Nafis, ketika Anda mendengar kata MUI, apa yang terlintas pertama kali di benak Anda? Ya, bagi saya lahirnya MUI itu adalah dilihat dari sosiologis politis, itu satu gerakan hegemoni dari pemerintah Orde Baru pada saat itu kepada masyarakat yang notabene yaitu umat Islam sebagai golongan terbesar penduduk Indonesia. Gitu. Nah, karena ulama kan representasi dari umat Islam, karena itu apa yang disebut fatwa atau mungkin malah himbauan-himbauan dan sebagainya itu menjadi sangat efektif buat masyarakat Islam Indonesia karena yang bicara ulama dan sekumpulan ulama. Gitu. Nah, cuma memang ini yang harus kita luruskan bahwa menarik di dalam Islam itu kan disebut ulama, jamak dari alim, itu artinya intelektual, yang dasarnya adalah ilmiah, gitu. Karena ilmiah sebetulnya aspek-aspek yang menjadi produk dari Majelis Ulama Indonesia itu sifatnya relatif, bisa kita lihat dari berbagai aspek, baik dari sisi kesejarahan, sumber-sumber yang otentik, maupun soal-soal kepentingan-kepentingan politis, gitu ya. Nah, ini yang kemudian pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia yang notabene mungkin masih kita sebut aja, kita kelompokkan pada saat itu tentu, sebagian besar masih awam, itu begitu kuat memegang apa yang disebut himbauan, apalagi fatwa-fatwa itu. Karena yang bicara ulama, sekelompok kecil dari umat Islam yang berpikiran, yang berilmu pendidikan tinggi, berpengalaman luas, mendalam dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini yang cara pandang umat Islam mulai harus kita arahkan bahwa sekelompok ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia itu adalah dasarnya ilmu pengetahuan. Jadi bukan hal-hal yang misalnya punya satu kewenangan bahwa kalau Anda tidak mengikuti himbauan dan fatwa ini Anda berdosa misalnya, lalu Anda menjadi zalim, lalu Anda menjadi masuk neraka dan sebagainya. Itu tidak ada implikasi-implikasi itu, karena ini dasarnya pengetahuan. Oke, kita berhenti di situ dulu, Kak Nafis. Pemirsa, kita akan kembali nanti setelah yang satu ini tetap di Belajar Islam.